Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Filsafat Islam Muta'aliyah dengan bahasan kita adalah tentang jiwa atau soul atau nafs menurut pandangan Sadra. Yang perlu dikemukakan di sini adalah adanya realitas jiwa, ya. Karena bagi Sadra hal yang paling mendasar dalam pembahasan eskatologinya adalah tentang realitas jiwa. Nah, di sini ada beberapa persoalan penting yang perlu dikemukakan, antara lain adalah argumentasi tentang adanya jiwa. Jiwa adalah gambaran dari substansi yang secara zatnya dia adalah non materi, tetapi dalam aktivitasnya dia itu bergantung pada materi. Nah, dalam argumentasi tentang adanya jiwa ini, Sadra memberikan 3 argumen. Pertama adalah adanya wujud mungkin, ya, wujud mungkin yang paling utama dan tidak adanya kesia-siaan dalam proses penciptaannya. Nah, di sini dikatakan oleh Sadra bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dari penciptaan zat yang paling utama dan yang paling sempurna, yaitu zat pertama. Nah, zat pertama ini karena dekat dengan sumber penciptaan, maka kualitas dirinya menjadi tidak terbatas. Kemudian setelah itu diciptakan zat kedua. Zat kedua ini mempunyai kesamaan dalam hal kesempurnaan dengan zat pertama, tetapi secara kualitas dia berada di bawah zat pertama. Demikian seterusnya hingga sampai pada wujud mungkin yang berada pada batasan aktualisasi potensi menjadi aktual. Jadi yang paling rendah adalah wujud mungkin, di mana wujud mungkin ini kemudian memunculkan bentuk-bentuk kehidupan, serta dari bentuk-bentuk kehidupan itu juga memunculkan efek-efek instinktif yang kemudian menuntun makhluk tersebut dalam level kehidupannya untuk terus berlanjut pada tujuan utama kehidupannya. Nah, wujud yang berada pada tingkat ini yang mengeluarkan potensi menjadi aksi, ya, yang mengeluarkan potensi menjadi aksi, inilah yang oleh Sadra disebut dengan jiwa, ya. Jadi wujud pada level ini. Nah, pada wujud mungkin ini menurut Sadra tidak mungkin dia terjadi penggerakan atau proses perubahan dari aktualisasi dari potensi menjadi aktualisasi jika tidak ada sesuatu yang menggerakkan. Nah, sesuatu yang menggerakkan inilah yang disebut dengan jiwa. Yang kedua yang dikemukakan oleh Sadra adalah munculnya efek dari materi, di mana munculnya efek dari materi ini itu tanpa adanya intervensi luar atau dia hadir dengan sendirinya. Misalnya indera kita mempersepsi, mata mempersepsi sesuatu, pikiran mempersepsi sesuatu, kemudian juga hidung membau sesuatu dan lain sebagainya. Misalnya kemudian adanya pertumbuhan, pergerakan atau dan lain sebagainya. Nah, ini bagi Sadra hal ini tidak mungkin hadir dari materi, ya. Jadi mempersepsi itu atau terjadinya gerakan-gerakan itu tidak mungkin hadir dari materi, sekalipun materi pertama, karena dalam keyakinan Sadra walaupun materi pertama dia hanyalah reseptif secara mutlak tanpa ada kemungkinan baginya untuk melakukan aktivitas, apalagi mengeluarkan efek. Nah, oleh karenanya bagi Sadra efek-efek yang muncul pada bentuk materi ini pastilah berasal dari sesuatu selain dari materi, itulah jiwa. Kemudian argumentasi berikutnya adalah kehidupan, ya. Jadi kehidupan adalah jiwa. Pendapat Sadra di sini mengatakan bahwa argumentasi kehidupan ini ketika kita misalnya menyaksikan berbagai makhluk memiliki indera dan kemudian indera makhluk itu mampu mempersepsi gambaran sesuatu dan kita tahu bahwa makhluk itu pasti hidup, ya, kita tahu bahwa makhluk itu pasti hidup. Nah, indera dan kemampuannya dalam mempersepsi sesuatu ini berasal di antara 3 kemungkinan. Pertama ada sumber utama yaitu jiwa, kedua adalah fisik yang memiliki jiwa, ketiga adalah fisik. Nah, Sadra dalam hari ini menolak kemungkinan kedua dan ketiga, yaitu kemungkinan fisik yang memiliki jiwa dan kemungkinan fisik, ya. Sadra menolak karena apa? Jika berasal dari fisik yang memiliki jiwa menurut Sadra, maka bagaimana mungkin, ya, hal tersebut terjadi pada saat yang sama.
karena fisik tidak lain merupakan objek yang dikendalikan oleh jiwa. Kemudian jika terjadi hanya pada fisik, maka Sadra mencontohkan di sini misalnya dengan seorang pendayung yang mendayung perahu. Ya, seseorang yang mendayung perahu di mana perahu itu adalah fisik, dan perahu itu tidak mungkin memberikan manfaat jika tidak ada yang mendayung. Nah, pastilah ada sesuatu di luar perahu itu, yaitu si pendayung. Nah, Sadra mengibaratkan ini bahwa ketika terjadi kita mempersepsi sesuatu dengan indera kita dalam bentuk apapun, maka pastilah ada sesuatu yang membuat kita mampu mempersepsi itu. Itulah menurut Sadra yang dinamakan dengan jiwa. Kemudian yang dibahas Sadra adalah tentang substansialitas jiwa. Maka dalam hal ini ketika berbicara tentang kategori atau makulat, 10 kategori dalam pembagian kualitas yang dikemukakan Sadra, maka pembagian dasar utama dari kategori tersebut adalah tentang substansi dan aksiden. Substansi merupakan gambaran dari sesuatu yang jika ada secara eksternal, maka dia tidak tergantung pada lokus dan tidak membutuhkannya dalam wujudnya. Sedangkan aksiden merupakan gambaran jika dia ada secara eksternal, maka keberadaannya bergantung pada lokus dan tidak membutuhkannya dalam wujudnya. Nah, keberadaan substansi adalah keberadaan yang independen, dalam pengertian bahwa keberadaannya di luar dia tidaklah menempel, dia tidaklah bergantung pada keberadaan yang lain, bahkan dirinya adalah fokus atau lokus, ya. Bahkan dirinya adalah lokus bagi keberadaan aksiden. Kemudian substansi merupakan bagian tertinggi dari rangkaian genus, ya. Substansi adalah bagian tertinggi dari rangkaian genus yang dapat diketahui. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah apakah jiwa itu merupakan substansi ataukah jiwa itu merupakan aksiden. Nah, jika jiwa adalah aksiden, maka pasti ada sesuatu yang lain yang menjadi hakikat dari lokus, ya, yang menjadi hakikat sebagai lokus bagi raga manusia. Maka dalam hal ini, dalam menegaskan tentang jiwa adalah substansi, Sadra mengemukakan dua pendapat. Pertama, bagi Sadra bahwa setiap makhluk hidup yang ada itu, beragam makhluk hidup yang ada itu mengeluarkan beragam efek, baik itu tumbuh, bergerak, atau dia berkembang, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagi Sadra efek-efek ini tidaklah disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari luar, tetapi sesuatu itu berasal dari diri makhluk tersebut. Ya, efek-efek itu bukan berasal dari luar, tetapi dari diri makhluk tersebut. Nah, sesuatu yang mengeluarkan efek ini menurut Sadra adalah jiwa. Ya, sesuatu yang mengeluarkan efek ini bagi Sadra adalah jiwa. Segala bentuk yang menjadi lokus dan sandaran bagi sesuatu, maka sesuatu itu adalah substansi. Ya, karenanya jiwa sebagai lokus bagi beragam efek tersebut pastilah substansi. Kemudian pendapat yang kedua, Sadra itu membuktikannya dengan ilmu huduri, ya, dengan ilmu huduri. Nah, penjelasan tentang ini adalah persepsi yang sampai kepada subjek adalah forma objek, ya. Jadi persepsi adalah sampainya forma objek kepada subjek. Nah, jika jiwa mempersepsi dirinya, maka pastilah ketika proses persepsi itu terjadi, dia tidak membutuhkan ruang. Karena jika persepsi terjadi pada ruang tertentu, maka forma dirinya tidak akan hadir pada dirinya, tetapi hadirnya pada ruang tertentu tersebut. Karena keberadaan objek yang menempati pasti selalu terikat pada ruang yang ditempati, dan ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Kemudian persepsi terhadap diri adalah persepsi yang tidak akan pernah lepas dari diri seseorang. Sedangkan pengetahuan diri yang dimiliki bisa saja suatu saat dilupakan. Karena pengetahuan terhadap keberadaan pengetahuan tersebut bukanlah wujud diri. Nah, dengan argumentasi ini maka Mula Sadra membuktikan bahwa keberadaan jiwa
tidaklah menempel pada sesuatu yang lain, melainkan pada dirinya.